Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan terkait netralitas ASN. Pengertian dari netralitas ASN yang dimaksud adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Penjelasannya ada di pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada yang disebut asas netralitas ASN, di antaranya bebas konflik, bebas intervensi, bebas pengaruh, tidak memihak, objektif dan adil. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Selanjutnya ada dimensi netralitas ASN, di antaranya pelaksanaan pemilu atau politik. Ada beberapa pemilu seperti pemilihan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu DPRD di tingkat 2. Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik, pembuatan keputusan atau kebijakan, dan manajemen ASN. Netralitas ASN sebagaimana diamankan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10. PMS bagian dari ASN merupakan pilar penyelenggara pemerintahan. Di Indonesia terdapat ASN 20% ada di pusat dan 70% ada di daerah. Integritas, diantaranya integritas, profesional, netralitas, bersih dari KKM, pelaksanaan kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Regulasi terkait netralitas ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil ASN. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang berbunyi pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan C. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia. Pasal 12-nya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang berbunyi pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Pasal 13 tentang hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf N angka 2. Juga PP 19 tahun 2001 tentang disiplin PNS pasal 5 huruf N memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPR atau anggota DPRD dan DPD dengan cara ikut kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 3 sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. 4 sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 5 membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kampanye. 6 mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye berfungsi. Pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda domisili. Selanjutnya ada keputusan bersama Menpan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2022. Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN seperti dalam penyelenggaraan pemilu. Maksud dan tujuan keputusan bersama untuk itu: 1. Membangun sinergitas aktivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. B. Mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN. 2. Tujuannya yaitu terwujudnya pegawai ASN yang netralitas profesional dan terselenggaranya pemilihan umum pemilihan yang berkualitas. Terdapat larangan terkait pemilu bagi ASN berdasarkan keputusan Menteri Pendaya Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di antaranya 1.
Memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu. 2. Sosialisasi kampanye di media sosial online, baik itu wakil presiden, DPR, DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. 3. Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai bakal calon presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, termasuk wali kota dan wakil wali kota. B. Masyarakat independen sebagai bakal calon DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara. 4. Menghadiri deklarasi kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan dukungan keberpihakan. 5. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 6. Membuat postingan share, like, bergabung, follow atau akun pemenangan calon. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Oh iya. Sorry Pak. Maaf ya, mengganggu kerjanya sebentar ya. Iya Pak. Saudara kerja di sini sudah lama? Iya Pak. Gimana? Betah? Enak atau nyaman atau gimana? Ya alhamdulillah betah dan nyaman aja Pak. Harus nyaman ya. Ya. Kenapa? Harus tahu ya. Kenapa saya minta waktu sebentar kepada Bapak sebagai pekerja, tenaga kerja yang bekerja di perusahaan ini ya. Iya. Jadi bekerja itu harus diawali dengan niat. Terserahlah niatnya dari rumah mau bekerja. Terus harus ada kehati-hatian juga Pak ya. Kehati-hatian karena kita juga punya keluarga. Iya benar Pak. Jadi intinya pokoknya hati-hati terus, harus mematuhi peraturan perusahaan yang ada atau SOP yang berlaku di perusahaan ini. Ya. Betul Pak. Kalau tidak ya mau gimana? Nanti kalau gimana gue ya kasihan pengusahanya. Kan kita harus bersyukur sudah mendapatkan bekerja di sini sehingga anak kita bisa ngumpul, anak bisa jajan, bisa bersekolah. Nah, di situ ada yang disebut teknis bagaimana pekerjaan dimulai. Iya. Seperti kita harus selamat di tempat kerja ya, harus selamat di tempat kerja artinya harus fokus bekerja. Misalnya memerlukan APD atau alat pelindung diri, misalnya harus punya masker, misalnya harus punya sarung tangan, misalnya harus pakai sepatu safety, silakan mengajukan melalui pimpinan Bapak untuk ke pimpinan perusahaan diajukan. Harus tertulis, jadi ada buktinya nanti bahwa Bapak melalui pimpinan sudah melakukan atau mengajukan apa yang diperlukan sebagai Bapak sebagai pekerja. Gitu. Ya paham ya? Nah, selanjutnya selain itu misalnya ada kurang upah. Kan kita bekerja untuk mendapatkan uang, ya bayar. Jadi tidak asal-asalan. Misalnya Bapak mendapatkan upah tidak sesuai, silakan laporkan melalui pimpinan Bapak untuk selanjutnya disambungkan lagi ke atasan atau dalam hal ini HRD ya, HRD bahwa terbuka saja nggak apa-apa, jangan malu-malu bahwa saya kurang upah, bahwa saya kurang bekerja lebih dari jam kerja yang ditentukan, disebut lembur, tetapi tidak dibayar, buat apa kan capek, gitu. Biasakan tepat waktu ya, masuk kerja tepat waktu, terus pulang kerja juga harus tepat waktu. Nanti kalau tidak tepat waktu, masuknya ke lembur, jangan sampai melewati batas waktu, tetapi itu dibuat supaya bayar lembur. Makanya minta apa namanya, minta surat perintahnya atau pemberitahuan, minimal menanyakan istirahat ada lembur tidak. Nah gitu, untuk tenaga kerja ya, agar bekerjanya kita juga nyaman dan bisa berkesinambungan jangka panjang, artinya berlanjut lah, tidak hanya sampai bekerja kita sampai di situ, begitu. Selanjutnya ada yang ditanyakan terkait teknis sebagai tenaga kerja untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta begitu. Udah paham Pak. Sesuai dengan prosedur Pak. Sesuai, berarti betah ya, dan makanya betah dan nyaman berarti di sini sesuai prosedur ya. Iya Pak. Baik kalau begitu, terima kasih. Pak siapa namanya? Pak Iwan Pak. Pak Iwan. Kasih tahu teman-teman yang lain bahwa tadi kami ada wawancara begini gitu ya terkait teknis ketenagakerjaan bagaimana, ya mereka tahu dan juga melaksanakan. Bila perlu lakukan juga ke pimpinan Bapak gitu ya. Baik, terima kasih ya. Maaf ya waktunya terganggu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ketua Tim. Ya, siap. Mana apa yang mesti di-report Pak? Izin menyampaikan terkait ini adanya pelanggaran di perusahaan ya. Setelah kami melakukan pengecekan atau mungkin tugas ke perusahaan tersebut, disinyalir dari pertama masuk ke tempat kerja juga ada kecurigaan bahwa di sini ada pelanggaran, katakanlah beberapa pelanggaran yang berdasarkan oleh perusahaan. Baik Pak. Nah, kami hari saat ini akan menjelaskan terkait pelanggaran yang ada di perusahaan setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. Terutama yang sering digaungkan atau sering diamulah para karyawan terkait adanya kesejahteraan yang kurang baik, yaitu upah. Upah itu terjadi ada beberapa upah namanya upah biasa atau gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang berupa uang semacam.
lembur, terus termasuk yang tidak diatur juga masalah uang, tenaga kerja suka ribut. Nah, setelah dilakukan pengujian terhadap upah yang disebut ada normatif di situ, norma ketenagakerjaan terkait upah, setelah dilakukan pengecekan atau juga pengujian dilakukan sampai terhadap beberapa orang karyawan, ternyata gaji pokoknya memang di bawah UMK. Pendapat perusahaan kami sudah memberikan upah sesuai ketentuan. Setelah dicek, diuji, dilihat dari gaji, pendapatan mereka memang untuk take home pay memang sudah melalui angka UMK dan ada yang lebih. Ternyata mereka salah melakukan sistemnya. Jadi di situ dicontohkan misalnya ke UMK 3 juta, gaji pokok 500.000. Gaji pokok terus ada tunjangan lain 200 dan seterusnya sehingga jumlah akhirnya adalah 3 juta menurut pengusaha adalah sesuai dengan UMK. Terus kami menjelaskan bahwa di situ terjadi pelanggaran yang harus dibetulkan. Kami ini dalam rangka pembinaan melakukan supaya perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Jadi apabila upah pokok tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi. Nah, bagaimana seorang pengusaha, apakah mau itu dikatakan atau saya sampaikan perusahaan telah melakukan kesalahan? Nah, terserah, silakan. Sekarang kami akan menunjukkan atau memberitahukan bagaimana yang seharusnya. Harusnya upah pokok adalah UMK misalnya 3 juta. Adapun yang lain-lain lebih baik tidak dicantumkan. Atau ada lebihnya terserahlah mereknya apa, tunjangan uang makan atau apa, Ya, gitu Pak. baik Pak. Begitu. Mungkin ada petunjuk supaya atau saya harus melakukan apa terhadap perusahaan tersebut. Ya, baik. Ada petunjuk? Ya, baik Pak. Mungkin terus diintensifkan dengan cara-cara edukasi, Ya. edukasi ini yang terkait dengan pengupahannya Pak ya. Pengupahan. Ya. Karena pengupahan sering diributkan gitu Ya, Pak. Walaupun kurangnya hanya sedikit misalnya. agar skema pengupahan itu sesuai dengan apa yang dirujuk ke dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ini seperti itu. Baik, Pak. Ya, Siap. itu. Ya, barangkali mungkin cukup baik Pak apa yang dilaporkan oleh Bapak dan mudah-mudahan bisa disampaikan kembali dan dorong terus kepada perusahaan yang Siap. belum mengerti Pak, belum Siap, Pak. memahami Siap, itu. siap. Ya, kira-kira seperti itu mungkin Pak, mungkin ada lagi yang perlu di report Pak, laporkan. Mungkin selanjutnya kami tetap akan melaksanakan atau meminta surat tugas ke tempat perusahaan tersebut supaya kami ingin melakukan yang terbaik buat dia, akan terus melakukan cek dan dicek sehingga sejauh mana kami tahu sejauh mana mereka melakukan hasil pembinaan yang sudah saya lakukan. Siap, baik Pak. Terima Betul, kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Jadi insya Allah kita laksanakan secara bersama-sama lah. Seperti itu ya Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih Oke, Pak siap. Ketua Pimpinan unit. Silakan Bu. Silakan. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan yang sudah disampaikan. Ibu tahu kedatangan ke sini sesuai yang disampaikan di undangan sudah dibaca? Sudah. Baik. Jadi, oke kita langsung periksa saja karena ada yang lain juga yang harus dikerjakan ya. Pada hari ini, Kamis tanggal KTP ada? Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Nanti yang ditanyakan dijawab dengan sebenarnya ya. Ya. Ya, Apakah saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani? sehat. Harus diketahui sebelumnya bahwa saudara diminta keterangan sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan ya yang ada kaitannya di perusahaan atau tempat kerja saudara. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Ya, Apakah saudara mengetahui perusahaan saudara? Namanya perusahaan apa? Terus siapa pemiliknya? Nah, nanti keterangannya dilanjutkan. Perusahaan ini adalah perusahaan PT Singaparna Berkah, betul? Betul. Perusahaan tersebut memproduksi apa? Atau hanya dagang atau mendistribusikan saja atau produksi? makanan ringan. Produksi makanan ringan. Dari jenis apa? Tepung apa? Tepung jagung, terigu atau apa? Tepung terigu. Terus diproses menjadi makanan ringan ya. Sejak kapan saudara bekerja di sana? Sejak Maret 2012. Bagaimana status pekerjaan saudara? Saya karyawan tetap Sejak kapan? sejak saya masuk sejak bulan Maret 2012. Apakah saudara mengetahui pemilik perusahaan ini? Ya, Siapa namanya? Bapak Andri.
Tinggalnya di mana? Setahu saya di Jakarta. Kalau HRD-nya siapa namanya? Bapak Daniel. Kan ada HRD, ada manajer HRD. Kalau Pak Daniel itu sebagai HRD. manajernya siapa? Bapak Setiawan. Belum. Sekolah kan? Norma ketenagakerjaan itu sudah dilaksanakan belum di perusahaan? Semacam ada gaji sesuai UMK, lembur dibayar sesuai perhitungan, terus ada misalnya ada uang apa, ada uang apa. Sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Tapi ada informasi beberapa karya tidak dibayar sesuai UMK. Apakah betul? Tidak tahu. Nah, mengenai itu saya tidak tahu. Selama ibu bekerja di sana, yang ibu ingat pernah terjadi gak kecelakaan kerja? Tidak tahu. Ibu dan karyawan teman-teman yang lain apakah sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS? Kalau saya sudah tahu. Kalau saya sudah, untuk yang lain saya kurang tahu, Pak. Apakah ada keterangan lain yang mungkin mau ditambahkan dengan kondisi ibu saat ini? Sudah cukup. Selanjutnya nanti apabila kami masih memerlukan keterangan, apakah bersedia dimintai keterangan kembali? Saya bersedia. Sekali lagi, tadi keterangan yang saudara sampaikan itu sudah benar ya? Sudah benar semua. Namanya. Baik, terima kasih Bu atas keterangannya. Tadi beberapa pertanyaan, ada 23 pertanyaan, sudah disampaikan dan dijawab. Itu sudah benar ya? Sudah. Saya bacakan kembali yang barusan disampaikan. Nomor 1, apakah nomor 2? Nomor 2 terakhir. Berapa menit? Baik, terima kasih. Ini KTP-nya. Terima kasih ya sudah membantu kami untuk membuat keterangan. Ya. Terima kasih. Ya, sama. Selamat pagi Ibu. Izin saya mau melaporkan terkait laporan dari masyarakat bahwa di Sukabumi telah terjadi kecelakaan kerja. Itu di mana laporannya membuat kami penasaran ya. Di mana katanya kedua tangannya mengalami yang akhirnya hasil pemeriksaan dokter itu harus diamputasi. Nah, dengan informasi itu kami penasaran meminta surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan khusus ke perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kami memohon SPT surat perintah tugas. Akhirnya kelar, saya langsung melaksanakan tugas tersebut, pemeriksaan tersebut ke perusahaan dimaksud. Ternyata di lapangan kami temukan sebelumnya dokumen dokumen perusahaan kami periksa, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan ke tempat kejadian, ke lokasi kejadian di ruangan produksi. Ternyata memang melihat mesinnya juga memang besar. Terus di situ kami minta simulasi waktu kejadian itu bagaimana sih, maka mereka memperagakannya. Setelah diperagakan, memang sih yang namanya kecelakaan tidak bisa disangka-sangka ya Bu ya. Nah, selanjutnya setelah kejadian biasanya mesin itu atau hasil produksinya itu langsung lepas. Waktu itu macet, dicabutlah si hasil produksi itu. Maka karena tidak memiliki sensor si mesinnya, langsung aja turun lagi sehingga menyebabkan kedua lengan tersebut, si pekerja tersebut tergilas atau terjepit sama mesin yang lumayan cukup berat juga, yang akhirnya harus diamputasi begitu. Nah,
perusahaan juga sudah berusaha Si Dede kerja lah. dengan melindungi si apa namanya tombol tersebut dengan besi siku yang bisa melindungi tidak tersentuh lah, tujuannya supaya tidak tersentuh. Nomor 5 bisa Kami dilihat. menyarankan atau mewajibkan Bisa disampaikan ke perusahaan bahwa ini sudah melanggar ketentuan 170 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kami menyarankan atau mewajibkan agar memasang sensor dikala ada tubuh atau anggota tubuh melalui masuk ke tempat tersebut sehingga mesin tidak dapat berjalan karena melalui sensor tersebut. Nah, pihak perusahaan menyatakan ya terima kasih sarannya akan dilaksanakan. Nah, sampai saat ini belum dicek kembali ke lokasi tersebut begitu. Nah, dengan melalui peringatan tersebut secara lisan didukung juga melalui surat berupa nota hasil pemeriksaan yang intinya bahwa Undang-Undang 170 harus dilaksanakan. Jelasnya harus melakukan pemasangan sensor pada mesin pres tersebut. Begitu. Walaupun perusahaan sampai sekarang waktu kejadian berniat bertanggung jawab dan melalui klaim BPJS juga harus diberikan yang terbaik. Dan norma kerjanya juga semacam STMB selama sakit dia tidak bisa bekerja tetap harus memberikan fasilitas berupa gaji si karyawan itu, Bu. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu? Jadi dia ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ikut. BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Berarti kecelakaan kerja Sedang diproses. Sudah ini bagaimana selanjutnya mungkin Ya, ada pesan ya, buat nanti- saya nanti ini aja agar bisa lanjutan ini untuk apa sudah santunan sudah diterima sama si kecelakaan kerjanya apakah sudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bu Ketua. Ya. Izin Bu, saya tuh mau melaporkan atau menyampaikan informasi terkait tentang hasil analisa yang terjadi kecelakaan kerja itu di PT itu, Bu, di PT yang di Parupura itu. Oh iya. Kami sudah melakukan proses analisa terhadap kejadian tersebut ya. Jadi hasil analisa itu memang betul di situ terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kedua tangannya terputus. Coba Bu bayangkan, harus diamputasi gitu. Nah, dari hasil itu Ibu sebagai ketua tim harus mengetahuinya ya. Oh iya. Sebentar Bu, saya cari datanya. Kemarin sudah. Aduh, sebentar Bu. Nah, ini Bu. Jadi hasil proses analisa itu perusahaan memang tidak sepenuhnya menerapkan apa namanya tentang keamanan pada mesin yang pekerja gunakan, yang menjadinya seperti itu.
Jadi hasil proses analisa yang sudah kami lakukan sebagai berikut seperti ini, Bu. Nah, nanti mohon pendapat Ibu ya, atau pesan buat saya nanti untuk review kembali ke lapangan. Jadi prosesnya seperti ini. Proses analisa jaminan kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja dilakukan melalui beberapa tahap menurut Undang-Undang BPJS. Jadi pertama kami menerima laporan. Jadi semua proses ini proses yang harus ditempuh, kami sebagai wakil pemerintah atau pengawas ketenagakerjaan harus menerima laporan kecelakaan kerja, baik itu dari peserta atau dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya memverifikasi identitas peserta dan status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, aktif atau tidak, ada tunggakan atau tidak, dan sebagainya. Terus memeriksa kronologi kejadian serta memastikan kecelakaan hubungan kerja dengan pekerja itu sendiri. Terus meneliti dokumen pendukung seperti laporan kecelakaan kerja yang tadi ada di poin 1 itu, terus surat keterangan dokter dan kwitansi biaya pengobatan. Nah, terus aja menentukan jenis manfaat kecelakaan kerja yang berhak diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Terus hasil analisa jaminan kecelakaan kerja. Apabila hasil analisa menyatakan bahwa kasus ini memenuhi syarat sebagai kecelakaan kerja, maka peserta berhak memperoleh manfaatnya. Ya, maksudnya manfaat dari JKK ini seperti biaya pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis. Ya, butuh apa? Kalau tangan putus misalnya kan harus ada tangan penggantinya, tangan palsu. Kami menyarankan ke perusahaan, gantilah tangan palsu, belilah tangan palsu yang terbaik. Gitu, Bu. Nah, terus selain itu ada juga santunan sementara tidak mampu bekerja. Kan dia tuh sakit nanti nih, setelah ada pengobatan mungkin bisa pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kan belum bisa bekerja, masih istirahat, masih merasakan kesakitannya. Nah, perusahaan wajib memberikan santunan namanya STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu harus perusahaan. Nanti saya melakukan monitoring terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan ini atau korban. Terus selanjutnya setelah itu mungkin dia nanti sehat kembali, Bu ya. Nanti santunan sehat kembali dengan keadaan cacat tetap artinya permanen. Santunan cacat apabila terjadi cacat akibat kecelakaan kerja. Itu udah jelas ya, udah jelas cacat dia itu. Terus misalnya dia mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal, dia mendapatkan santunan kematian. Santunan kematian termasuk biaya pemakaman apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu. Tapi mudah-mudahan sih kalau ini tidak. Nah, terus beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya dia sebagai korban terus meninggal, terus punya anak. Nah, anaknya harus harus mendapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut gitu. Nah, mungkin itu yang sementara yang dapat kami sampaikan atau laporkan. Barangkali bisa diterima Bu Ketua, atau punya ada pesan barangkali untuk selanjutnya. Sementara mungkin cukup seperti ini. Bagaimana, Bu?
silakan monitoring saja. Siap, Bu. Baik, Bu, mungkin sementara itu aja. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih, Bu, atas perhatiannya. Ya. Izin, Bu, terima kasih. Ya, Pak.